Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai biaya peluang, prinsip, motif, dan tindakan ekonomi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai biaya peluang, kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu prinsip, tindakan, dan juga motif ekonomi. Pada dasarnya, ekonomi memiliki prinsip memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Tapi jangan salah sangka, meskipun ekonomi memiliki prinsip memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, ada beberapa ciri-ciri prinsip ekonomi, yaitu mengutamakan kebutuhan yang sifatnya lebih penting dan juga mendesak. Yang kedua, bersikap hemat dan tidak boros dalam tindakannya. Yang ketiga, melakukan tindakan ekonomi dengan pertimbangan yang matang. Dan yang terakhir, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Nah, kemudian bicara perihal tindakan ekonomi ialah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi seperti ini, ketika harga barang tidak sesuai dengan keinginan kita pasti akan melakukan tawar-menawar kan, agar harganya bisa sesuai dengan kemauan kita dan juga kemampuan kita. Nah, proses tawar-menawar itulah yang disebut sebagai tindakan ekonomi. Lalu motif itu apa ya? Motif itu ialah alasan yang mendorong melakukan tindakan ekonomi. Jika kita melakukan tindakan ekonomi, kita pasti memiliki alasan ataupun dorongan, baik itu dorongan dari dalam maupun motif dari luar. Motif dari dalam biasa disebut sebagai motif intrinsik. Motif intrinsik ini adalah keinginan ataupun kebutuhan dari kita sendiri. Sedangkan motif dari luar atau ekstrinsik ini merupakan dorongan dari orang lain, semisal dari video promosi ataupun dari influencer yang kita sukai. Nah, motif ekonomi ini juga dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu motif ekonomi produsen, yaitu mencari laba, memperoleh kekuasaan, dan juga memperoleh penghargaan. Kemudian yang kedua, motif ekonomi yang dilakukan konsumen, yaitu memperoleh kepuasan yang optimal agar dapat bertahan hidup dan untuk menaikkan status sosial. Dan yang ketiga, motif ekonomi yang dilakukan oleh distributor, yaitu untuk memperoleh laba yang optimal dan mempercepat barang sampai ke konsumen. Coba kita perhatikan contoh berikut ya. Contoh, kita ingin membeli serangkaian skincare. Kira-kira mengapa kita ingin membeli skincare ya? Jawabannya mungkin karena kulit kita sedang bermasalah. Lalu, bagaimana agar kita memperoleh keuntungan dan juga mendapatkan skincare yang kita mau? Kita biasanya melakukan research atau penelitian mengenai harga normal di store offline dan juga di store online. Kemudian bagaimana ketika harga di online lebih murah karena adanya diskon daripada di store offline yang sedang harganya normal? Di mana kita akan membeli? Kita akan memilih membeli di store online. Nah, karena kulit sedang bermasalah inilah yang menjadi alasan kita untuk melakukan pembelian skincare, maka ini disebut sebagai motif ekonomi kita. Sedangkan tindakan kita untuk mencari harga atau kita melakukan penelitian sebelum membeli, itu ialah prinsip ekonomi. Kemudian tindakan kita untuk membeli secara yang lebih murah, itu kita telah melakukan tindakan ekonomi. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya peluang. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa sih biaya peluang, kita lihat dulu yuk macam-macam biaya. Yang pertama, ada biaya sehari-hari.
yaitu pengorbanan yang dilakukan tanpa memperhitungkan kerugian. Karena biasanya biaya sehari-hari digunakan karena kita butuh untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi, kita tidak akan memperhitungkan untung dan ruginya. Kemudian biaya yang kedua yaitu biaya peluang. Biaya yang timbul karena hilangnya kesempatan akibat dari pemenuhan kebutuhan lainnya. Biaya peluang ini maksudnya ialah kita akan mengorbankan salah satu dari dua pilihan saat kita memenuhi kebutuhan kita. Kemudian ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini ialah biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya input atas penggunaan faktor produksi. Kemudian ada biaya kesempatan atau biaya sesungguhnya. Biaya yang dikeluarkan dari biaya input maupun biaya di luar biaya input faktor produksi. Kalau semisal biaya input ini terdiri dari biaya tenaga kerja dan juga biaya bahan baku, maka biaya kesempatan ditambah dari biaya-biaya di luar dua biaya tersebut. Nah, kemudian bagaimana ya caranya untuk menghitung biaya peluang? Ada dua kondisi di mana kita bisa menghitung biaya peluang. Yang pertama, jika ada dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang yang dikorbankan atau nilai dari yang tidak dipilih. Yang kedua, jika lebih dari dua pilihan, maka akan dihitung nilai peluang terbaik yang dikorbankan. Apa kalian sudah paham? Jika belum, kita lihat contoh berikut ya. Contoh pertama, Dani seorang lulusan perguruan tinggi yang sedang mencari pekerjaan. Ia telah melakukan tes kerja di perusahaan startup dengan tawaran gaji sebesar 4 juta rupiah. Dan ia juga ditawari keluarganya untuk membuka usaha kedai kopi yang tiap bulannya mendapat keuntungan bersih 3 juta rupiah. Jika Dani memutuskan untuk membuka usaha, maka berapakah biaya peluangnya? Ingat, dengan biaya peluang satu cara menghitungnya. Jika ada dua pilihan, maka yang dihitung adalah nilai peluang yang tidak dipilih atau nilai peluang yang dikorbankan. Karena di sini Dani memutuskan untuk membuka usaha, maka biaya peluang yang dikorbankan oleh Dani yaitu tawaran gaji untuk bekerja di perusahaan startup sebesar 4 juta rupiah. Maka nominal biaya peluangnya adalah 4 juta rupiah. Kemudian soal nomor 2. Via seorang mahasiswi yang ingin meningkatkan soft skill-nya. Ia berencana mengikuti salah satu les komputer dengan biaya per bulan 800.000. Bahasa Inggris dengan biaya 600.000 dan akuntansi dengan biaya 750.000. Dari ketiga les ini, Via hanya bisa memilih satu. Jika pada akhirnya Via memilih mengikuti les akuntansi, maka biaya peluangnya adalah, saat ada pilihan lebih dari dua, maka kita lihat yang manakah peluang terbaik yang dikorbankan oleh Via. Di sini, Via memilih mengikuti les akuntansi dengan biaya bulanannya 750.000. Maka, hal terbaik yang dikorbankan oleh Via ialah mengikuti les komputer dengan biaya per bulan. Maka, nominal biaya peluangnya adalah 800.000. Nah, apakah biaya peluang hanya memperhitungkan nilai nominal dengan angka? Tentu saja tidak. Nah, berikut ini adalah contoh biaya peluang yang bukan menggunakan atau menilai dengan angka. Sebuah industri tikar anyam, serat alam biasanya menggunakan bahan baku eceng gondok. Namun, pada suatu hari, petani mengalami gagal panen eceng gondok yang mengakibatkan bahan baku industri tersebut tidak tersedia. Untuk tetap menjalankan usahanya, perusahaan menggunakan bahan baku alternatif, yaitu menggunakan daun gebang atau menggunakan gedebong pisang.
Ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan daun gebang, maka biaya peluangnya adalah sama halnya dengan contoh sebelumnya. Di sini kita pilih salah satu yang dikorbankan oleh perusahaan industri tersebut. Ketika eceng gondok gagal panen dan tidak bisa menjadi bahan baku, ada dua pilihan, yaitu daun gebang dan juga gedebong pisang. Jika perusahaan tersebut memutuskan menggunakan daun gebang, maka yang dikorbankan ialah gedebong pisang. Nah, begitulah mengenai biaya peluang, motif, prinsip, dan juga tindakan ekonomi. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.